Imam Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah adalah seorang imam besar dalam Islam, pendiri mazhab fikih yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Selain keilmuannya dalam fikih dan usul fikih, beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang berpegang teguh kepada akidah salaf. Pertanyaan, di mana Allah? Sebenarnya bukan untuk membatasi Allah Subhanahu wa taala dengan tempat, tetapi untuk menegaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah berada di atas aras, di atas seluruh makhluknya, tinggi dengan zatnya dan terpisah dari makhluknya. Sebagaimana dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' salaf, Al-Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu imam yang tegas dalam permasalahan ini. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang akidah Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebut di dalam kitab Fathul Bari, ini adalah juga pegangan Imam kita Asy-Syafi'i. Selain daripada Abu Hanifah, Imam Syafi'i kita berpegang dengan akidah salafus salih, bahawa Allah Subhanahu wa taala berada ataupun bersemayam di atas arasy, bersemayam di atas arasy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, di dalam Fathul Bari, di dalam kitab Tauhid, di dalam mentafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, qala bila kaifin, istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kafiat, macam mana tidak berlaku. Kita tak boleh contohkan, sebutkan Allah Subhanahu wa taala begini-begini, berada di atas arasy. Wal asaru fihi anis salafi kathiratun, asar daripada salaf itu banyak menceritakan tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Wa hadhihi tariqatus Syafi'i, dia kata wa hadhihi tariqatus Syafi'i. Siapa sebut? Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, dalam kitab Tauhid. Ibnu Hajar juga salah seorang ulama yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Wa Ahmad bin Hanbal, wa qala At-Tirmizi fi jami'i aqba hadits Abi Hurairah fi an-nuzul wa huwa 'ala al-'arsy kama wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Imam Syafi'i tadi kita baca di dalam manaqib dia tak takwil, rupa-rupanya betul sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu juga hadirin sekalian disebut oleh Imam Baihaqi di dalam mentafsirkan, menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat ini, menakalkan pandangan ataupun pendapat Imam Syafi'i, bahawa Imam Syafi'i berpegang kepada akidah salaf, bahawa ayat-ayat mutasyabihat ini tidak ditakwilkan, dipegang secara zahir. Saya nak buktikan lagi kepada tuan-tuan, ini kitab Risalah. Tuan-tuan pernah baca kitab ni? Pernah dengar tak? Kitab Risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Tadi kita menakalkan pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab yang bukan dia tulis. Orang kata orang reka je ni. Ulama dia tak reka, tuan-tuan. Dia bukan macam kita jenis auta, benda tak ada kita kata ada, benda tak ada kita kata ada, benda ada kita kata tak ada, untuk mempertahankan hujah kita. Ulama tak, apa yang dia cakap itu memang maklumat yang betul berdasarkan fakta yang sahih. Kalau kita baca di dalam kitab Ar-Risalah pada bab 241 dan 242, falau amana 'abdun bihi wa lam yu'min bi rasulih lam yaqa' alaihi ismul kamalil imani abadan
sekiranya seorang hamba beriman dengan rasulnya, sekiranya seseorang hamba tidak beriman dengan rasulnya, tidak dianggap, tidak berlaku kepadanya kesempurnaan iman, hatta yu'mina bi rasulihi ma'ahu. Seseorang hamba, orang yang nak masuk Islam ni, dia hanya beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tapi dia tak sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tang rasul dia tak sebut, dia tak beriman. Dia tidak dianggap kesempurnaan iman. Iman dia tidak sempurna, maknanya tidak sah. Wa hakadha sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli man imtahanahu lil iman. Beginilah dia kata, menjadi surah sunnah kepada Rasulullah ini, seseorang yang diimtihankan, diuji dengan iman. Seseorang itu kena tes. Orang yang bukan Islam ni kena tes dulu, nak tengok dia beriman ataupun tidak. Dia beriman tak kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Imam Syafi'i di dalam risalah dia bawa mari suatu riwayat hadis. Dia kata akhbarana Malikun an Hilal ibn Usamah an Atha ibn Yasar an Umar ibn al-Hakam qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin faqultu ya Rasulullah alayya raqabatun afa'atiqaha faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Allah faqalat fis sama' faqala man ana qalat anta Rasulullah qala fa'atiqha. Cerita hadis ini panjang sebenarnya, diringkaskan di dalam risalah ini. Seorang tuan dia pukul hamba dia. Bila dia pukul hamba dia, dia rasa bersalah. Dia nak merdekakan hamba dia. Rasulullah kata tes tengok dia beriman ke tak beriman. Lalu hamba ini, seorang sahabat ini, Umar bin Hakam, riwayat menyebut daripada Malik Umar bin Hakam, sebenarnya Umar bin Muawiyah, keliru tambing ayah dia. Hadis ini hadis sahih, disebut juga oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Lalu dia tes, dia bawa hamba dia ni jumpa Rasulullah, Rasulullah tes dia. Lalu Rasulullah kata aina Allah. Mula-mula dia tanya man ana, anta Rasulullah. Lepas tu dia tanya aina Allah. Hamba tu kata fis sama', Allah Ta'ala berada di langit. Lalu Rasulullah kata fa'aqtiqha fa innaha mu'minatun, merdekakanlah dia kerana dia seorang hamba yang beriman. Kalau dikatakan hadis ini hadis yang dhaif, Imam Syafi'i bawa masuk dalam risalah. Kalau sekiranya fis sama' ini ada huraian lain, maksudnya Imam Syafi'i tidak berpegang kepada zahir, sudah tentu dia tafsirkan. Oh, fis sama' ini sebenarnya bukan kata Allah Ta'ala ta'arash, maksudnya gini, dia akan hurai. Tapi dia mati sekat tu. Imam Asy-Syafi'i memiliki prinsip akidah yang sama dengan para imam salaf yang lain, teman-teman, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana adanya tanpa ta'wil, yaitu memalingkan makna, tanpa tahyib, membayangkan bentuknya, tanpa tahrif, mengubah makna, dan tanpa tamsil, menyerupakan dengan makhluk. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi, yaitu Al-Ulu, di atas seluruh makhluknya. Menolak paham Jahmiyah dan kelompok yang mengatakan Allah ada di mana-mana atau menyatu dengan makhluk. Beberapa riwayat dan perkataan Imam Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa akidah beliau tentang Allah itu seperti perkataan tentang Allah di atas aras. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Thawr, salah satu murid Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah memiliki nama dan sifat yang telah disebutkan di dalam kitabnya dan diberitakan oleh nabinya kepada umatnya. Tidak boleh seseorang menolaknya. Barang siapa menentang setelah tegaknya hujjah, maka ia kafir. Adapun sebelum tegaknya hujjah, maka ia dimaafkan karena kebodohannya. Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang tidak dia tetapkan bagi dirinya. Allah beristiwa di atas arasnya.
Ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i meyakini Allah beristiwa di atas aras sesuai dengan firman Allah, yaitu Al-Quran surat Thaha ayat ke-5. Al-Imam Asy-Syafi'i juga menegaskan teman-teman, barang siapa yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana maka ia telah kafir. Perkataan ini jelas menolak akidah hulul, yaitu Allah menyatu dengan makhluk, dan akidah sesat Jahmiyah yang mengatakan Allah ada di semua tempat. Dalam doa beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Aku bersaksi bahwa Engkau maha tinggi di atas arasmu dan Engkau maha suci dari segala sifat kekurangan, serta Engkau dekat dengan ilmumu dari hamba-hambamu." Nah, doa ini teman-teman mengandung dua hal yang penting yang perlu kita ketahui, yaitu Allah tinggi dengan zatnya di atas aras. Lalu Allah dekat dengan makhluk melalui ilmunya, bukan dengan zatnya yang menyatu dengan makhluk. Perlu untuk kita ketahui teman-teman sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i tidak berpendapat dari hawa nafsu, tetapi dari Al-Quran dan Sunnah. Beberapa dalil utama yang beliau bawakan yaitu seperti Al-Quran. Nah, dalam surat Ar-Rahman beristiwa di atas aras, yaitu Al-Quran surat Thaha ayat 5. Lalu, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Al-Quran surat Al-Mulk ayat 16. Lalu juga kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik. Al-Quran surat Fatir ayat ke-10. Dan hadis Nabi SAW ketika beliau menanyakan kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" maka ia menjawab, "Bis sama." Nabi SAW bersabda, "Bebaskanlah dia karena dia adalah seorang mukminah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalil-dalil inilah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menolak keras ajaran kelompok yang menyimpang itu seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Allah ada di semua tempat. Uluhiyah dan Ittihadiyah yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Asy'ariyah yang belakangan sebagian mentakwil sifat istiwa dengan makna yaitu menguasai yang tidak pernah diajarkan oleh para salaf. Akidah Imam Asy-Syafi'i justru yang jelas mengatakan Allah tinggi di atas, bukan di mana-mana teman-teman. Banyak ulama setelahnya yang menegaskan bahwa akidah Imam Asy-Syafi'i diantaranya itu seperti Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu menukil bahwa Imam Syafi'i menetapkan istiwa Allah di atas aras. Lalu Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyus menegaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i berada di atas manhaj salaf dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Lalu juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwa pendapat Al-Imam Syafi'i sesuai dengan ijma' salaf. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa Allah beristiwa di atas aras sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Beliau menolak keras paham bahwa Allah ada di mana-mana atau menyatu dengan makhluknya. Allah maha tinggi teman-teman dengan zatnya di atas seluruh makhluk, tetapi ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Akidah Imam Syafi'i ini adalah akidah salaf, sama dengan para imam-imam mazhab yang lain. Dengan ini jelas bahwa akidah Imam Syafi'i tentang di mana Allah adalah Allah di atas aras, di atas langit, tinggi di atas seluruh makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.